minkum wa utul ilma darajah. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melewati sampai hari ke 14 atau 13? 14 ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa dan berharap Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Kepala Kantor, kemudian Bapak Pembina DKM Pak Dodit, para kepala seksi dan para fungsional serta para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyampaikan sharing session atau kultum gitu ya. Kuliah terserah antum atau kuliah 7 menit dan enggak lama gitu. Ya sebetulnya seyogyanya yang mengisi Pak Ketua DKM Pak Ikhlas, karena beliau mendisposisi ya insyaallah mungkin saya akan belajar menyampaikan bagaimana sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni ul ayah, sampaikan walaupun satu ayat, dan dalam rangka mohon izin dalam rangka wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr di surat Al-Asr ya. Jadi dalam menyampaikan nasihat kebaikan dan kesabaran. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan ini Ramadan terbaik buat kita semua ya. Salawat serta salam semoga dilimpah curah kepada baginda tercinta Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, para jamaah sekalian, apakah kita rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat rindu dengan umatnya. Suatu ketika Rasulullah dengan para sahabatnya ingin berziarah ke pemakaman Uhud ya, para sahabat-sahabat yang sudah syahid di perang Uhud. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai sahabat, saya merindukan saudara-saudaraku. Kemudian ada yang bertanya para sahabat, wahai Rasulullah, siapakah yang kau rindukan? Kami kan, siapakah saudara itu gitu. Terus kata Rasulullah, apakah kami gitu, kata sahabat kan. Kemudian kata Rasulullah, kalian adalah sahabatku, tentunya dekat dengan saya gitu, dengan Rasul. Tapi yang Rasulullah rindukan adalah yaitu saudara-saudaraku yang tidak pernah ketemu denganku gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya bertemu dan mendapatkan syafaatnya nanti di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada program rutin kajian duhur. Pada kesempatan ini mohon izin saya sekedar sharing session yang pernah mendapatkan ilmu, dan ini saya menyampaikan sebuah kisah ya, sebuah kisah nyata, dan ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Ini kisahnya disampaikan oleh Syekh, nah saya lupa lihat catatan dulu ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisahnya terjadi di
di negara Syria yang sekarang mungkin ya kemarin-kemarin kan masih terjadi peperangan gitu ya. Ini terjadi di daerah Syria, di Damaskus. Ini diceritakan oleh ulama besar di Syria yang namanya Syekh Al-Burhani ya. Kata beliau, ini kisahnya adalah kisah nyata dan jadi suatu ketika ada seorang ibu-ibu yang datang ke pemakaman Ad-Dahdah. Jadi ini pemakaman yang terkenal di Damaskus. Jadi ini pemakaman para aulia, pemakaman para mujahidin, para syuhada, dan pemakaman orang-orang soleh gitu ya. Jadi suatu ketika datang seorang ibu-ibu minta tolong ke penggali kubur gitu. Wahai penggali kubur, tolong gali liang lahat untuk untuk anak kami gitu ya. Kemudian akhirnya tanpa banyak tanya digalilah kuburan itu. Kemudian setelah selesai, tibalah jenazah diiringi dengan beberapa jemaah, nggak banyak gitu, karena mungkin yang meninggal ini tidak terkenal gitu. Akhirnya kemudian dibukalah petinya dan dimasukkanlah ke liang lahat. Subhanallah, apa yang terjadi? Si penggali kuburan ini melihat suatu keajaiban. Jadi waktu itu Allah memperlihatkan keajaibannya melalui penggali kubur ini, diperlihatkan taman surga. Taman surga dari taman-taman surga. Kemudian selain itu ada datang dua kuda dengan penunggangnya sambil membawa si mayat ini, jenazah ini. Dan penggali kubur ini sangat shock sehingga pingsan. Kemudian sama yang lainnya si penggali kuburan ini dikasih air gitu supaya sadar gitu, terbangun, kemudian bertanya kenapa Anda pingsan gitu kan. Akhirnya diceritakanlah gitu. Tapi jemaah yang lainnya berasa ini mungkin hanya imajinasi aja gitu, Nah, akhirnya kemudian setelah beberapa bulan datang lagi seorang ibu yang kemarin sebelumnya bawa jenazah. Kemudian minta tolong lagi ke penggali kubur. Wahai penggali kubur, tolong buatkan liang lahat untuk anak kami gitu. Kemudian tanpa bertanya lagi dia galikan, kemudian di jenazahnya dimasukkan ke dalam lahat. Terjadi kejadian yang sama. Allah memperlihatkan keajaiban. Allah memperlihatkan taman dari taman-taman surga dan seluas dan selain itu tadi ada kuda, ada dua kuda dengan penunggangnya menghampiri dan mengambil jenazah tadi gitu. Waktu itu tidak pingsan karena kedua kalinya. Kemudian setelah selesai pemakaman gitu ya, akhirnya penggali kuburan ini bertanya sama ibu gitu, karena heran gitu, ini kok siapa ini yang dikubur ini, yang dimakamkan ini, kok Allah memperlihatkan kemuliaan gitu ya. Kemudian si penggali bertanya, wahai ibu, siapakah jenazah ini? Kemudian diceritakanlah bahwa yang sebelumnya anak yang dikuburkan itu adalah anak kecilnya. Dia anak kecilnya dia adalah seorang thalabul ilmu, seorang pencari ilmu gitu. Seorang penghafal Quran, seorang penghafal hadis gitu. Kemudian yang kedua itu adalah abangnya. Jadi abangnya adalah seorang tukang kayu. Dia yang memenuhi semua kebutuhan adiknya. Karena qadarullah Allah memanggilnya dengan cepat gitu ya.
Nah, dengan begitu kemudian penggali kubur ini langsung dia konsultasi lah, bahasanya dia menjumpai para ulama di daerah Damaskus itu, datang ke sebuah masjid namanya Masjid At-Taubah kalau nggak salah. Kemudian ada seorang ulama besar di situ namanya Said Al-Burhani. Said Al-Burhani ini kakek yang menceritakan kisah ini gitu, kakeknya gitu. Kemudian dengan datang ke ulama tadi, ke Syekh Said Al-Burhani, kemudian dia menyampaikan bahwa ingin dia menjadi muridnya dan belajar agama dengan baik gitu. Kemudian Syekh ini bertanya gitu, karena yang datang ini bukan anak muda, bukan anak kecil, tapi orang tua. Jadi selama ini kamu kemana aja gitu? Usia sudah 45-50 tahun gitu ya. Akhirnya diceritakanlah bahwa selama ini dia pekerjaan adalah penggali kubur gitu. Jadi singkat cerita, penggali kubur ini belajar dari mulai kitab Jurumiyah, kemudian kitab-kitab yang lainnya gitu. Akhirnya dia menjadi seorang ulama besar. Ini namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Jadi Syekh ini ulama terkenal di Damaskus gitu. Dan keturunannya, anak cucunya sama menjadi ulama di sana gitu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari dari kisah ini ya, bagaimana Allah memberikan keutamaan kepada para pencari ilmu gitu. Dan insyaallah mudah-mudahan ini semuanya kita semua menjadi pencari ilmu gitu ya, karena setiap saya lihat semua rajin setelah duhur ikut kajian gitu. Ini juga merupakan ilmu majelis-majelis ilmu gitu ya. Dan di momen bulan Ramadan ini, Ramadan sebagai madrasah, sebagai sekolah ilmu buat kita semua gitu, sebagai sarana kita untuk mencari ilmu, untuk memperdalam ilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal ada 3 yang bisa sampaikan terkait dengan keutamaan mencari ilmu. Yang pertama adalah tanda kebaikan dari Allah. Jadi ada hadis dari Bukhari Muslim, "Mayuridillahu bihi khairan yuwaffiquhu fid din." Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menjadikan dia paham dalam agama. Jadi tanda kebaikan dari Allah. Kemudian yang kedua, dimudahkan jalan menuju surga ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi maha benar perkataan Rasulullah SAW. Jadi bisa jadi mungkin yang tadi para pencari ilmu tadi yang meninggal gitu, Allah mudahkan jalan menuju surga dengan diperlihatkan di dunia melalui perantara penggali kubur. Allah perlihatkan bahwa itu ahli surga. Kemudian yang ketiga, dikelilingi malaikat dan turun ketenangan atau sakinah. Ini hadis yang sangat terkenal gitu ya. Wa majtama'a qaumun bi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu biman indah. Jadi tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Ini kita semuanya lagi berkumpul, kemudian membaca kitab Allah dan mempelajarinya bersama-sama, melainkan ketenangan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya.
Dan itu 3 keutamaan yang Allah berikan kepada para pencari ilmu ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada kita semua, kemudian Allah membangga-banggakan kita di depan para malaikat, dan para malaikat mengelilingi kita dan mendoakan kita semuanya. Demikian mungkin kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan mari kita sama-sama berdoa. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaina amin. Hamdan amin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ya ikhwanana al mujahidin wal mustad'afina fi kulli makan waz zaman. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Alhaqqu rabbika fala takunanna minal mutarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.